Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada sore hari ini kami dari gugus tugas pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan menyampaikan update COVID-19 di Kalimantan Selatan. Kami informasikan bahwa orang dalam pemantauan pada saat ini berjumlah 1.231 orang. Jika kita bandingkan dengan kemarin yang berjumlah 1.162, maka pada periode sore ini bertambah menjadi 69 ODP. Kemudian pasien dalam pengawasan saat ini yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjarmasin sebanyak 8 pasien, di mana komposisi positif SARS-CoV-2 sebanyak 8. Jadi ada penambahan, kemarin 5 dan hari ini bertambah 3. Namun 2 di antara 3 itu positif dari kontak. Sehingga jumlah yang positif saat ini sebanyak 8 kasus, kematian 0. Secara keseluruhan saat ini pasien baik PDP maupun yang terkonfirmasi positif SARS-CoV-2 sebanyak 16 pasien, di mana Banjarmasin 4 PDP dan 4 positif SARS-CoV-2 atau terkonfirmasi positif COVID-19. Banjarbaru 2 PDP, Kabupaten Banjar terkonfirmasi atau positif sebanyak 3. Hulu Sungai Selatan 1 PDP dan Tabalong 1 PDP serta 1 positif SARS-CoV-2 atau COVID-19. Adapun kondisi pasien yang positif SARS-CoV-2 atau COVID-19, Ulin 1 saat ini kondisinya semakin stabil, namun hasil laboratoriumnya masih positif. Kemudian Ulin 9, wanita 50 tahun dari Martapura. Ini adalah perawatan hari ke-8, kondisinya masih lemah dan masih membutuhkan oksigen yang terpasang. Ulin 10, laki-laki 45 tahun juga dari Kabupaten Banjar atau rujukan Martapura. Perawatan hari ketiga, kondisi masih lemah dan masih membutuhkan oksigen yang terpasang. Ulin 11, yang keempat Ulin 11, laki-laki 56 tahun, rujukan dari Banjarmasin. Ini adalah perawatan hari ke-9, kondisi masih juga lemah dan masih membutuhkan oksigen yang terpasang. Yang kelima, Ulin 13, laki-laki 21 tahun, rujukan dari Kabupaten Tabalong. Ini adalah perawatan hari ke-9, kondisinya stabil. Dan yang terakhir, dan ini peningkatan dari PDP ke terkonfirmasi positif, yaitu Ulin 15, laki-laki berusia 41 tahun dari Kabupaten Banjar, dan ini merupakan perawatan hari ke-5, kondisi masih belum stabil dan penggunaan oksigen kadang-kala diperlukan. Kemudian juga kami informasikan dari 8 yang positif tadi, 2 diantaranya hasil laboratorium kontak erat dari pasien yang Ulin 1, yang pertama adalah kita menyebutnya K1,
laki-laki berusia 21 tahun, Banjarmasin, tidak nampak ada gejala sakit. Begitu juga dengan kontak yang kedua, wanita 40 tahun dari Banjarmasin, juga tidak terlihat ada gejala-gejala klinis yang yang nampak. Dan kedua-duanya memang saat ini juga masih dilakukan isolasi mandiri. Kemudian kami juga sampaikan terkait dengan pasien dalam pengawasan. Yang pertama Ulin 14, wanita 36 tahun, asal rujukan Hulu Sungai Selatan. Kondisinya pada hari ke-7 ini membaik. Ulin 19, ini perawatan hari ketiga, wanita 33 tahun, Banjarbaru. Hari kelima maksud saya, kondisinya baik. Kemudian Ulin 20, laki-laki 66 tahun dari Banjarbaru, kondisinya juga membaik pada hari kelima ini dalam perawatan. Ulin 22, laki-laki, anak laki-laki 3 tahun, kondisinya mulai membaik walaupun masih ada batuk. Kemudian Ulin 23, laki-laki 40 tahun, ini adalah perawatan hari kedua dari rujukan Banjarmasin. Kondisinya masih lemah, masih terdapat sesak napas, dan masih membutuhkan oksigen yang terpasang. Kemudian Ulin 24, laki-laki 51 tahun, rujukan dari Banjarmasin, dari salah satu rumah sakit di Banjarmasin yang baru saja masuk malam tadi. Keluarga KTP-nya KTP Pontianak, kondisi masih lemah, perlu penanganan. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, Ulin 25, laki-laki 74 tahun, rujukan dari Tabalong yang juga masuk malam tadi, kondisi masih lemah, dan ini juga termasuk salah satu yang riwayat dari kedatangan Sulawesi Selatan, berkegiatan di Goa. Nah, itulah terkait dengan kondisi baik pasien yang terkonfirmasi positif maupun pasien dalam pengawasan yang saat ini kami sampaikan. Ada beberapa hal yang juga disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pelaksanaan rapid test. Rapid test sudah dilakukan oleh kawan-kawan baik di rumah sakit maupun dalam upaya tracking. Sudah kami sampaikan pada informasi yang kemarin sore bahwa rapid test ini dalam konteks screening kita lakukan pada ODP yang memiliki gejala klinis, kemudian PDP, kemudian kontak erat dari orang-orang yang terkonfirmasi dan para petugas kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap pasien baik yang diduga COVID maupun yang sudah terkonfirmasi. Terkait beberapa kebijakan lainnya yang ditanyakan oleh masyarakat terkait dengan karantina wilayah, sampai saat ini kita masih belum ada kebijakan tersebut, namun ini masih dalam perumusan. Oleh karena itu tentu saja akan disampaikan sosialisasi dulu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di dalam upaya melakukan pemutusan rantai penularan dan melindungi orang-orang yang sehat serta mengobati orang-orang yang sakit sampai sembuh. Kalau terkait dengan anggaran, tanggap darurat ini sebagaimana peraturan pemerintah, maka semua potensi yang ada, baik anggaran tambahan dalam konteks tanggap darurat melalui APBD, yang didukung juga oleh APBN, dan tentu saja anggaran yang ada sudah diinstruksikan
baik oleh gubernur maupun gubernur untuk di SKPD wilayah provinsi, begitu juga dengan kabupaten kota untuk melakukan refocusing terkait dengan upaya-upaya yang lebih diutamakan pada penanganan COVID-19. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan apa-apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan. Nah, saat ini kita sudah melihat adanya kontak yang positif. Oleh karena itu, upaya-upaya tracking yang dilakukan oleh teman-teman surveillance epidemiologi ini dilakukan lebih masif lagi. Oleh karena itu, prioritas-prioritas yang dilakukan dalam upaya melakukan tracking ini sudah dilakukan dan sudah dipetakan, dan tentu saja memprioritaskan apa yang mendesak dan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Sekali lagi, hasil rapid test adalah dalam upaya untuk memetakan, karena hasil-hasil rapid test ini harus tetap kita optimalkan dengan kalau misalnya dikatakan reaktif, maka bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang menjadi gold standarnya adalah PCR. Nah, itulah yang dapat kami sampaikan sebagai update data pada sore hari ini. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama dan marilah kita buktikan sebagai warga Banua yang selalu memiliki rasa gotong royong yang luar biasa untuk bersama-sama membantu dan berupaya bagaimana melakukan cegah corona ini. Satu yang paling penting adalah tetap diam di rumah, kemudian lakukan jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer sesering mungkin, dan tingkatkan daya tahan tubuh melalui upaya-upaya mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi seimbang. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau kita semua mematuhi apakah isolasi mandiri yang berdiam di rumah ini, maka insya Allah kita dapat mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di Banua kita yang tercinta itu. Ayo warga Banua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk bersama-sama bagaimana melakukan pencegahan dan sekaligus mencegah corona yang lebih luas di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan sesegera wabah ini cepat berlalu. Demikian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.